Do you feel rich on payday and broke just a week later? Let's be honest. It all starts with rent, bills, and just one little treat here and there. And then boom, empty wallet. And before you know it, you're counting coins, dodging calls, and pretending not to see your balance notification. But what if the problem isn't how much you make, but how... Kalian pernah tidak mengalami kejadian serupa seperti yang ada di klip sebelumnya? Uang bulanan baru ditransfer, tiba-tiba pertengahan bulan udah habis. Terus mulai mikir, kok saldoku tinggal segini? Padahal kalau dipikir-pikir, kan aku cuman jajan kopi, GoFood, ataupun nongkrong sama temen. Gak ada beli barang-barang mewah, traveling ke luar negeri. Kelihatannya sih kecil, tapi dampaknya juga besar loh. Dari data survei yang dikeluarkan oleh OJK tahun 2025 menunjukkan bahwa 60% Gen Z dan juga 50% Gen milenial lebih besar pajak daripada tiang. Artinya, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Hal ini berarti lebih dari setengah anak muda zaman sekarang mengalami permasalahan yang cukup serius, yaitu uang cepat habis, tabungan menipis, dan juga keuangan yang tidak stabil. Lalu, kita mulai berpikir, sebenarnya kita ini hidup di zaman yang bagaimana sih? Apakah kita harus hemat? Atau kita harus menikmati hidup? Karena hidup kan cuma sekali. Nah, kali ini aku mau bahas, ada tren yang ada di Gen Z, yaitu frugal living dan juga YOLO yang ada di sekitar kita. Kalau kita lihat dari kehidupan anak muda zaman sekarang, sebenarnya tantangannya tidak kecil. Biaya hidup yang meningkat, transportasi yang meningkat, tekanan sosial meningkat, dan juga pengaruh media sosial yang semakin kuat. Sekarang, hampir semua bisa dibeli dengan mudah. Mau pesan makan bisa dengan online. Mau pesan belanja bisa beli online. Tinggal klik, bayar, selesai. Masalahnya, kemudahan ini juga bisa membuat kita lebih mudah mengeluarkan uang. Menurut penelitian tentang gaya hidup konsumtif Gen Z, perubahan perilaku yang ada dalam Gen Z saat ini itu banyak dipengaruhi oleh media sosial, tren digital, dan juga kebiasaan belanja yang impulsif. Artinya, bukan karena kita boros semata, tetapi karena lingkungan dan teknologi membuat kita lebih mudah untuk konsumtif. Misalnya nih, ada diskon, kita beli. Ada promo, kita beli. Ada tren, kita ikutin. Nah, salah satu yang mendorong konsumtif Gen Z adalah media sosial. Pada media sosial, banyak tren yang diikuti oleh Gen Z. Contohnya, fashion dan F&B. Ini dikarenakan adanya kemudahan teknologi untuk membeli fashion dan F&B secara online. Sehingga akibatnya mereka akan sulit untuk saving. Dengan pendapatan mereka, jika mereka terus konsumtif, maka dipastikan mereka tidak akan memiliki tabungan di masa depan. Dengan tanpa sadar, kita mengeluarkan uang terus-menerus. Sehingga pengeluaran kita menjadi meningkat. Di tengah ekonomi yang saat ini yang semakin menantang, muncul satu tren yang ada di Gen Z yang cukup menarik, yaitu frugal living. Apa sih frugal living ini? Frugal living merupakan gaya hidup yang fokus dengan penggunaan uang yang secara bijak dan efisien. Bukan berarti pelit, tetapi lebih sadar dan juga lebih paham dengan menggunakan uang secara terencana. Contoh sederhana, seperti ketika kita memilih lebih membawa makanan dari rumah daripada kita membeli makanan dari luar. Atau kita membawa minum dari rumah. Adapun kita mulai menabung meskipun jumlahnya kelihatan kecil. Sepele sih, tetapi dampaknya cukup besar. Karena frugal living bukan soal berapa banyak uang yang kita punya, tetapi soal bagaimana mengatur keuangan yang kita punya. Ketika teman-teman ngajak nongkrong, kita menolak. Ketika teman-teman ngajak traveling, kita menolak. Ketika ada promo makanan, kita menahan diri. Ya, meskipun rasanya sih ketinggalan, tapi sisi positifnya ada loh. Kita jadi punya tabungan yang membuat kita merasa lebih aman. Nah, selanjutnya kita bahas salah satu tren yang ada lagi di Gen Z, yaitu YOLO.
YOLO atau You Only Live Once artinya hidup cuma sekali. Kalimat ini sebenarnya terdengar masuk akal karena memang benar, hidup itu cuma sekali. Masa muda juga cuma sekali. Makanya nih, banyak anak muda zaman sekarang lebih memilih menikmati hidup dibandingkan menabung. Seperti anak muda zaman sekarang lebih banyak traveling, nongkrong, belanja, dan mencoba experience baru. Menyenangkan sih, jujur aja. Dan juga YOLO bisa membuat kita lebih bahagia, bisa membuat hidup terasa lebih warna, tapi kehidupan seperti ini juga bisa menimbulkan masalah. Ketika YOLO menjadi kebiasaan, ketika setiap minggu kita mengeluarkan uang tanpa sadar, ketika kita membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kita mulai menggunakan uang yang bukan kita miliki. Seperti contohnya, kita berhutang. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyoroti kerentanan signifikan generasi Z terhadap jeratan pinjaman online atau pinjol. Sekitar 80% generasi Z mempertimbangkan kemudahan mendapatkan dana sebagai faktor utama saat membutuhkan sesuatu. Kondisi yang telah memprihatinkan, yakni 58% generasi Z termotivasi menggunakan pinjol untuk kebutuhan konsumtif atau sekedar memenuhi gaya hidup. Nah, dari situlah YOLO mulai menjadi berubah. Bukan yang menyenangkan, tapi menjadi beresiko. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Gen Z itu bukan boros, bukan juga malas menabung. Tapi, kita hidup di zaman yang penuh tekanan. Tekanan untuk terlihat sukses, tekanan untuk terlihat mewah, tekanan untuk terlihat bahagia. Dan juga tekanan untuk mengikuti tren yang ada di zaman sekarang. Media sosial membuat semuanya terasa lebih mudah. Padahal kenyataan tidak seperti itu. Ekonomi orang pasti berbeda-beda. Selain itu, biaya hidup juga semakin tinggi. Harga makanan naik, transportasi naik, dan juga kebutuhan sehari-hari naik. Di sisi lain, penghasilan di Indonesia sekarang belum tentu naik. Makanya, banyak anak muda zaman sekarang merasa bingung. Kalau terlalu hemat, hidup membosankan. Tapi kalau kita YOLO, hidup terasa menakutkan. Dan akhirnya kita hidup di tengah terasa khawatir. Kadang kita berpikir, masih muda, nanti juga bisa nabung. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kebiasaan yang kita bentuk dari sekarang akan mempengaruhi masa depan kita. Kalau sekarang kita terlihat boros, kemungkinan besar di masa depan kita akan tetap boros. Sebaliknya, kalau kita mulai belajar mengatur keuangan dari masa sekarang, kita akan lebih siap menghadapi kehidupan di masa depan nanti. Dampak paling nyata dari pengeluaran yang tidak terkontrol itu biasanya seperti kita kehabisan uang sebelum akhir bulan, seperti yang ada di klip sebelumnya. Kita tidak punya tabungan, dan juga kita stres masalah keuangan. Atau panik saat kebutuhan mendadak. Dan jujur saja, situasi seperti itu sangat tidak nyaman. Jadi sebenarnya kita harus pilih yang mana sih? Frugal living atau YOLO? Kalau menurut aku sendiri sih, kita itu tidak memilih salah satu. Bukan frugal living aja ataupun YOLO saja. Tapi kita harus seimbang. Kita boleh menikmati hidup, nongkrong sana-sini, boleh traveling. Tapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan juga bertanggung jawab terhadap masa depan kita. Misalnya nih, kita menabung dulu baru membeli barang yang kita inginkan. Kita membuat budget bulanan untuk pengeluaran dikeluarkan setiap bulan. Kita juga bisa menikmati hidup, tapi tidak setiap saat. Karena hidup itu bukan tentang menahan diri terus-menerus ataupun menghabiskan uang tanpa arah. Alhamdulillah, cukup! Akhirnya bisa nonton! Tin, seru banget. Sayang kamu nggak di sini. Andai aja aku nabung dari dulu. Oke. Mulai hari ini, ternyata impian besar itu dimulainya dari kebiasaan paling kecil. Jadi, sebenarnya hidup itu tentang keseimbangan. Menikmati hidup itu juga penting, tetapi mempersiapkan masa depan juga lebih penting. Karena pada akhirnya, semua ingin hidup bahagia, bukan hanya hari ini, besok,
tapi juga di masa depan. Sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.